Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Hikwan di channel Cutbang Dokter. Halo guys, apa kabar semua kalian? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Jangan lupa jaga kesehatan selama masa pandemi corona ini dan jaga kebersihan diri kalian. Oke, di video kali ini aku bakalan ngasih tahu kamu informasi yang sangat penting, yaitu tentang gejala-gejala stroke. Kenapa harus stroke? Karena stroke itu adalah penyakit yang tidak hanya menyerang kaum-kaum elit saja. Ya mungkin dulu menyerang kaum elit tapi sekarang bisa menyerang siapa saja. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah karena pengaruh kebiasaan hidup atau lifestyle. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang apa itu stroke, ada lebih baiknya kamu terlebih dahulu mengerti tentang definisi stroke. I know some of you say it's not important. Percaya atau tidak, kamu dapat melakukan diagnosa atau menegakkan diagnosa stroke hanya dengan menanyakan 3 poin penting ini dan akurasinya itu sebesar 70%. Oke, langsung saja ke definisi stroke. Jadi stroke itu harus ditegakkan berdasarkan 3 komponen dan 3 komponen ini wajib ada untuk menegakkan stroke. Apa saja komponen itu? Yang pertama itu adalah defisit neurologis. Yang kedua itu adalah terjadi secara mendadak atau tiba-tiba. Dan yang ketiga itu disebabkan oleh faktor pembuluh darah. So, kalau kita simpulkan, defisit neurologis yang terjadi secara mendadak dan faktornya adalah pembuluh darah. Langsung saja kita lihat kasusnya ya guys. Dok, keluarga teman saya itu dia tidak bisa membaca, Dok. Oh ya, usianya berapa kalau saya boleh tahu dan jenis kelaminnya apa? Begini, Dok, ayah teman saya itu umurnya sekitar 45 tahun, Dok. Oh ya, sudah berapa lama? Udah sekitar 3 bulan, Dok. Oh, sudah 3 bulan ya. Terjadinya itu secara mendadak atau secara perlahan-lahan? Kata teman saya dia lagi membaca koran gitu. Nah, tiba-tiba waktu kejadiannya sore itu tiba-tiba dia nggak bisa membaca, tiba-tiba dia ejaannya itu salah. Nah, dari kasus yang tadi guys, kamu sudah hampir bisa memastikan dia itu stroke, tetapi dengan menyingkirkan penyebab-penyebab lain selain faktor pembuluh darah tadi. Ada dilakukan pemeriksaan CT scan atau MRI? Ada, Dok, dilakukan CT scan sama MRI. Itu ketika di rumah sakit ternyata ada ditemukan kayak gelap gitu kata dokter. Nah, ketika kamu mendapatkan pernyataan pasien seperti itu, kamu harus curiga terhadap stroke dan itu 70% sudah mengarah ke arah stroke. Nah, ini buat case yang kedua. Dok, keluarga teman saya itu tiba-tiba tangan sama tungkainya itu lumpuh, Dok. Wah, sudah berapa lama itu kejadiannya? Sekitar 1 bulan, Dok. Tapi kami waktu itu langsung bawa ke rumah sakit, Dok. Wah, itu bagus. Nah, jadi pas di rumah sakit ada dilakukan pemeriksaan penunjang nggak? Lakukan kayak CT scan gitu sama MRI, Dok. Lalu hasilnya? Ditemukan seperti benjolan, Dok, sebesar bakpao, Dok, di otak. Nah, dari kasus tersebut kamu bisa memastikan bahwa kasus tersebut bukanlah stroke ya. Itu biasanya ke arah tumor sih, tumor intracerebral atau tumor di otak. Nah, seperti kasus yang pertama tadi guys. Jadi ada keluarga teman, dia tiba-tiba tidak bisa membaca ya. Pada saat itu dia lagi membaca koran dan secara mendadak aja dia itu tidak bisa membaca, dan ketika dilakukan pemeriksaan penunjang tidak ada faktor lain, kemudian tidak ada benturan ataupun trauma dan dia sebelumnya sehat-sehat saja, tidak ada penyakit apapun, kita bisa mencurigainya ke arah stroke. Berbicara tentang defisit neurologis, itu tidak hanya gangguannya itu kelumpuhan ya. Jadi stroke itu macam-macam sih gejalanya. Mendadak dia kabur, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, mengingat, ataupun akhlak kepribadiannya itu berubah, dan itu ada kasusnya. Jadi ada seorang petani yang dia itu mengalami stroke. Awalnya dia itu adalah seorang yang akhlak budi pekertinya itu dikenal baik oleh masyarakat. Sejak dia terjadi stroke, dia tiba-tiba perilakunya itu berubah, sering marah-marah, dan itu ada kasusnya, tetapi memang tidak sering ya yang kita temukan seperti itu karena area lokasi itu biasanya lebih spesifik dan lebih dalam di bagian otak.
Nah, aku rasa dari kedua case tadi kamu sudah mulai mengerti apa yang aku maksud tentang stroke. Setelah kamu mengetahui tentang definisi stroke, sekarang kamu baru untuk mengetahui pembagian dari stroke. Stroke itu terbagi ada dua. Ada stroke yang diakibatkan karena sumbatan, ada juga stroke yang diakibatkan karena pecahnya pembuluh darah. Kira-kira lebih mana sih bahaya antara stroke penyumbatan ataupun stroke yang pecah pembuluh darah? Gantung lokasi tempat terjadinya stroke itu. Kalau misalnya tempat-tempatnya itu vital seperti batang otak misalnya yang mengatur pusat pernapasan ataupun di tempat yang mengatur pusat kesadaran, maka itu lebih berbahaya tentunya. Kemudian yang kedua itu tergantung pada luas lokasi lesinya ataupun luas dampak stroke-nya. Semakin luas, maka pastilah dia itu gejalanya itu makin parah dan sulit untuk sembuhnya. Yang pertama itu ada stroke perdarahan ataupun kita sering menyebutnya sebagai stroke hemoragik. Penyebabnya itu paling sering ya karena hipertensi atau darah tinggi ataupun karena ada kelainan pada pembuluh darah ya seperti aneurisma itu bisa. Jadi pembuluh darahnya itu menjadi kaku gitu, jadi pada saat terjadi lewatnya aliran darah dia pecah. Stroke hemoragik ini dia sering terjadi stroke penyumbatan juga ataupun infark ya. Pada saat dia itu pecah pembuluh darahnya, kemudian mendesak ruang otak. Aliran darah itu kan kekurangan volume darah yang seharusnya dipasok ke bagian otak. Terjadi infark dan hemoragik. Seperti inilah yang membuat neurologis atau dokter saraf itu kebingungan dalam menterapi pasien, di mana kita dapatkan ada stroke hemoragiknya juga, kemudian kita dapatkan ada stroke infarknya juga. Selanjutnya yang kedua itu adalah stroke infark. Lumayan sering kita jumpai di klinis atau di praktek atau di rumah sakit ya. Karena stroke ini karena sumbatan. Nah, sumbatannya itu bisa bermacam-macam, bisa karena adanya plak kolesterol ataupun sumbatan yang diakibatkan karena adanya bekuan darah. So ini nice to know aja ya buat kalian. Mungkin ini informasi buat kalian yang sudah memiliki pasangan ya. Sebenarnya hiki memberikan trauma ataupun luka di bagian area itu. Aliran darah di bagian tersebut akan mengalami proses yang namanya pembentukan seperti emboli ataupun bekuan darah. Nah, bekuan darah ini kemudian ke otak sehingga terjadi penyumbatan. Tetapi kasus seperti ini memang jarang, tetapi pelaporan kasus terhadap kasus hiki itu memang ada. Pada saat otak mengalami suatu penyumbatan, maka dia otomatis kekurangan oksigen, menyebabkan terjadi proses iskemik, kemudian berlanjut kepada infark. Biasanya ada yang namanya penumbra. Penumbra itu adalah jaringan yang dia itu masih terkena damage akibat kekurangan oksigennya itu hanya baru ringan saja, belum mati secara total, dan jaringan area-area tersebut bisa kita selamatkan di bawah 4 jam. Itulah kenapa aku menekankan sama kalian, stroke itu sebenarnya apabila kita mengobatinya ataupun action kita itu cepat dalam menangani stroke, insya Allah bakalan baik. So buat kalian masyarakat yang non medis, ketika kalian membawa keluarga kalian berobat di poliklinik, kalian sering melihat slogan yang namanya FAST. Pertama itu F atau face dropping. Apabila salah satu di antara kamu itu mendapatkan bagian wajahnya sebelah kanan atau sebelah kiri itu merot, nah itu dia merupakan salah satu tanda alarmnya. Kemudian yang kedua itu ada A, arm or leg weakness, artinya itu kelemahan pada tungkai ataupun pada lengan. Kemudian S itu speech-nya itu terganggu atau bicaranya itu pelu. Probably nothing. Dad, are you okay? You're slurring. Why are you slurring? Kemudian terakhir itu yang T, time to call ambulance. What's going on, baby? My husband. He. He's cold. Are you cold, honey? Are you cold? Jadi pada saat kamu mendapatkan gejala yang 3 tadi di awal FANS, kemudian kamu jangan panik dan bersiap untuk menelpon ambulan agar pertolongan ini cepat. Jadi apa yang aku ngomongin tadi di awal yang masalah penumbra itu,
bisa kereversibelkan dengan terapi. Oke guys, mungkin ini saja informasi yang bisa aku sampaikan tentang stroke ya. Aku harap ini bakalan membantu banyak orang yang pemahamannya tentang stroke ini masih salah. Kalau kamu merasa channel ini bermanfaat dan video yang aku sampaikan tadi berfaedah, jangan lupa untuk share kepada kerabat kamu, like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.